Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus kematian Mahsa Amini di Iran yang memicu protes di seluruh dunia hingga pelarangan perempuan untuk bersekolah tinggi di Afghanistan di bawah rejim Taliban, kita melihat bagaimana agama dinarasikan untuk mendomestifikasi perempuan. Padahal Islam datang untuk memuliakan perempuan dan melihat perempuan dan laki-laki sebagai sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang mana unsur pembedanya hanya kadar ketakwaan. Beberapa waktu lalu podcast Ren dalam konteks ini belajar banyak dari salah satunya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir mengenai betulkah suara perempuan itu adalah aurat dan apakah ada indikasi bagaimana uh, suara perempuan adalah aurat ini menjadi kemudian pijakan untuk sebagian kalangan atas nama agama kemudian melakukan domestifikasi terhadap perempuan. Selain mencatat pada bagaimana pemanaan terhadap auratnya itu keliru, Kiai Fakih juga mencatat pada bagaimana sebetulnya persoalan perempuan lebih dari sekedar persoalan agama. Bahkan bisa jadi pandangan-pandangan yang mungkin kelihatannya seperti memberi kesempatan kepada perempuan memberdayakan, padahal sesungguhnya juga mereduksi kemanusiaan perempuan, bahkan menjadikannya hanya sekedar pemuas nafsu laki-laki belaka dengan industri-industri yang kita tahu bersifat destruktif dan membahayakan kehidupan perempuan. Seperti sekarang bisa jadi misalnya PPRT itu kan yang membuat perempuan menjadi PRT adalah kondisi konteks sosial ekonomi dan politiknya sampai sekarang belum pernah bisa ramah kepada perempuan. Jadi nanti tafsir agama seperti apapun, kalau politik sosial bahkan ekonominya memang melakukan destruksi kepada perempuan, maka bisa jadi pemikiran keagamaan tidak akan pernah bisa membantu karena struktur politik, struktur sosial, dan struktur ekonomi kita betul-betul masih mengungkung dan bisa jadi jahat dan zalim kepada perempuan. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini karena pemikiran keagamaan sesungguhnya beragam. Jadi betul yang diceritakan oleh Mbak Mila tadi, ada banyak ulama yang mengatakan bahwa perempuan adalah aurat. Tetapi kita juga punya fakta, kita punya pandangan, kita punya realitas-realitas yang itu tidak demikian yang bisa memunculkan pikiran-pikiran yang berbeda. Bahkan pada masa Nabi misalnya kita tahu banyak sahabat perempuan yang aktif di publik yang kemudian bisa kita potret bahwa konsep perempuan sebagai aurat itu tidak sepenuhnya mutlak benar persis seperti itu. Jadi kita tahu punya orang seperti Khadijah misalnya, lalu kemudian Aisyah sendiri, Ummu Salamah sendiri, Ummu Syifa dan banyak sekali, bahkan kita tahu Aisyah selepas wafat beliau itu menjadi mufti di masjid dan memberi ceramah serta menjadi pemimpin pasukan yang disebut dengan Jamal itu. Jadi ini tentu saja tidak bisa disederhanakan bahwa Aisyah itu ijtihadnya salah misalnya. Karena Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Jadi bisa jadi sebaliknya justru ijtihad yang lain yang salah. Nah, pada konteks inilah mungkin saya akan mencoba menjelaskan bahwa jika kita menggunakan konsep maqasidus syariah misalnya dari tujuan-tujuan hukum Islam, tidak dari satu persatunya dalil atau ayat maupun hadis, tapi dari kerangka besarnya bahwa ungkapan perempuan adalah aurat itu sesungguhnya adalah ungkapan untuk melindungi. Jadi kita tahu dalam surat Al-Ahzab ada kata-kata inna buyutana aurah, bahwa rumah-rumah kita itu aurat.
Nah, rumah aurat itu dalam pandangan pada saat itu, pandangan politik adalah rumah-rumah yang tidak terjaga secara baik, sehingga mudah diserang oleh musuh, mudah dihancurkan, sehingga akhirnya masyarakat akan menjadi sama-sama hancur. Jadi aurat itu bisa didefinisikan sebagai titik lemah. Titik lemah dalam masyarakat, misalnya titik lemah dalam pribadi, titik lemah dalam keluarga. Itu disebut sebagai aurat. Nah, karena itu dia perlu dilindungi, dia perlu diberdayakan, dia perlu dikuatkan. Nah, konsep aurat itu pada pemahaman yang lebih makosidi, lebih besar itu sesungguhnya ke situ arahnya. Jadi ketika kita bilang bahwa perempuan adalah aurat, maka yang harus kita pikirkan adalah apa yang lalu kita lakukan agar dia tidak menjadi titik lemah. Apakah dia mengalami misalnya diskriminasi, apakah dia mengalami kebodohan, sehingga harus kita didik agar tidak menjadi titik lemah kembali. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus diajukan sehingga bukan malah sebaliknya didomestifikasi, artinya hanya dikungkung di dalam rumah, karena bisa jadi malah tambah melemahkan, bisa jadi malah membuat dia menjadi titik lemah terus-menerus sehingga tidak bisa menjadi bagian dari khalifah fil ard, dari peran untuk mewujudkan kehidupan yang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, isu lain yang ketiga mungkin atau kedua terkait aurat berarti kedua adalah pemahaman bahwa aurat itu artinya adalah tadi dibilang fitnah atau dibilang mengganggu, bahwa suara perempuan adalah aurat atau tubuh perempuan adalah aurat. Jadi ini tentu saja ya benar, suara perempuan itu mengganggu atau apa namanya, atau menggiurkan, itu benar, tapi tidak semua perempuan. Pada saat yang sama juga suara perempuan tidak semuanya adalah menggiurkan atau mengganggu. Pada saat yang sama lagi adalah bahwa laki-laki juga banyak suaranya yang bisa menggiurkan atau mengganggu dalam hal apapun. Jadi istilah suara perempuan adalah aurat itu harus dipahami dalam konteks makosidi tadi, dalam konteks bagaimana bahwa dalam tubuh setiap orang, tidak hanya laki perempuan, itu kalau yang pertama memiliki titik lemah, sehingga dia harus hati-hati jangan sampai kelemahannya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini definisi aurat yang pertama. Atau titik buruk, sehingga dia justru akan dia justru akan mendorong keburukan orang lain, mendorong keburukan kepada orang lain. Jadi titik lemah dan titik buruk ini bisa dianggap sebagai aurat. Titik lemah artinya dimanfaatkan oleh orang lain, titik buruk artinya dia akan menjadi destruksi kepada orang lain. Atau sebaliknya kita ngelihat orang lain, bisa jadi dia ada titik lemahnya, maka dia aurat, atau dia juga ada titik buruknya, maka dia akan mengganggu kita, mengganggu kita. Dan dalam perspektif mubadalah yang makosidi tadi, bahwa ini semua ada pada laki maupun perempuan. Jadi karena itu dalam surat At-Taubah itu laki dan perempuan diminta sama-sama aulia ba'duhum ba'duhum aulia ba'din, satu sama lain itu menjadi wali aulia, wali saling mendukung dalam hal apa? Dalam hal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf itu artinya adalah daya dorong amar ma'ruf itu untuk kebaikan, nahi mungkar daya tahan dari keburukan. Jadi kalau kita punya potensi buruk atau orang lain punya potensi buruk, maka mari kita kuatkan daya tahan kita agar keburukan kita tidak destruktif kepada diri maupun orang lain. Begitupun mungkin potensi buruk orang lain. Nah, pada saat yang sama juga titik lemah kita dan titik lemah orang lain itu kita harus kuatkan dengan daya dorong kita agar muncul kebaikan-kebaikan dan kekuatan-kekuatan itu. Jadi apa namanya, narasi bahwa
hanya perempuanlah yang aurat, itu saya kira ya memang ada dalam pikiran fikih, dalam pikiran banyak ulama. Tapi kalau kita bilang inilah satu-satunya pandangan Islam yang benar, itu misleading. Kenapa? Ya karena kita punya sejarah banyak tentang para perempuan yang justru menjadi guru laki-laki, itu banyak sekali gitu loh. Imam Syafi'i gurunya laki-laki gitu loh. Imam Ibnu Hajar gurunya perempuan gurunya. Dan kita punya banyak ulama, dan itu kan nggak mungkin kita bilang mereka semua adalah aurat, padahal prakteknya mereka adalah orang-orang yang baik. Pada saat yang sama juga kita juga menyaksikan banyak laki-laki yang justru menjadi pemicu segala keburukan. Punya titik lemah, kalau pakai makna yang pertama. Punya titik lemah, sehingga dia perlu dilindungi. Misalnya laki-laki yang masih belia, masih kecil, atau sudah dewasa tetapi tidak kuat secara fisik, atau dia kuat secara fisik tapi tidak kuat secara emosi, dia mudah sekali untuk dimainkan, untuk diletupkan, atau secara intelektual juga dia lemah sehingga mudah sekali ditipu. Nah itu dia adalah aurat orang yang seperti itu. Nah orang seperti itu tentu perlu dilindungi gitu loh, yang disebut dalam fikih istilahnya safih atau sufaha. Jadi aurat artinya titik lemah itu bisa ada pada laki dan perempuan. Ungkapan bahwa perempuan adalah aurat adalah ungkapan keadilan hakiki, dalam arti kita harus sadar banyak perempuan yang dilemahkan, dijerumuskan, tidak dilindungi, sehingga semua berkewajiban untuk melihat perempuan terlebih dahulu. Kenapa ya? Karena secara sosialnya mudah sekali dijerat oleh banyak pihak gitu loh. Kompas misalnya kan berkali-kali itu menurunkan berita terkait dengan perdagangan orang yang hampir 90% korbannya perempuan. Nah, itu tanda bahwa perempuan itu ya dalam konteks ini punya titik lemah yang dibiarkan oleh semua struktur politik, agama, atau agama membiarkan. Nah, maksud aurat itu harusnya dibalik gitu loh. Bagaimana menagih para pemuka agama untuk sejauh mana melindungi, sejauh mana sudah memberikan penguatan agar tidak menjadi korban trafficking gitu loh. Bukan malah dirumahkan lalu akan mudah dijual oleh ayahnya sendiri, oleh suaminya sendiri, oleh kakak, oleh pacarnya sendiri. Cerita-cerita dalam Kompas itu pacarnya sendiri yang menjual itu. Suaminya sendiri yang menjual itu. Itu kan artinya merumahkan perempuan, tidak melindungi sama sekali. Bahkan merumahkan perempuan bisa jadi justru menjadi korban satu-satunya bagi di keluarga itu untuk terus menjadi menjadi korban kekerasan, KDRT dan lain sebagainya. Jadi istilah aurat perempuan itu kalau diartikan titik lemah adalah seharusnya menjadi kesadaran kita untuk sudah berbuat apa masyarakat kita ini, terutama politik, sosial, kultural, pada kondisi perempuan yang secara sosial itu dilemahkan, punya titik lemah itu, atau dilemahkan, du'afa dan mustad'afin. Nah, pada saat yang sama juga, kalau diartikannya punya titik buruk misalnya, maka pertanyaannya adalah apakah titik buruk itu justru memperburuk kembali atau kita melakukannya secara lebih buruk kembali sehingga perempuan tidak bangkit untuk menjadi khalifah yang baik gitu loh. Cara-cara yang kita lakukan, politik yang kita berikan, konteks pendidikan yang kita dan lain sebagainya. Itu mungkin yang harus kita pikir ya. Nah, kalau secara mubadalah maka istilah aurat baik titik lemah maupun titik buruk itu tidak hanya ada pada perempuan, tapi juga ada pada laki-laki. Pada saat yang sama, kita juga harus sadar bahwa punya titik kuat dan punya titik baik yang itu bisa menjadi modal dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita bilang arti titik lemah misalnya, kita tahu dalam berbagai kisah-kisah terkait dengan pertahanan negara, aktivitas perdamaian, itu banyak sekali justru perempuan yang mampu memberikan ketahanan kepada negara.
mendamaikan orang-orang yang berkonflik. Ada banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Nah, kalau kita memandang perempuan hanya sebagai titik lemah dalam arti aurat tadi, maka kiprah-kiprah perempuan seperti itu tidak akan muncul, tidak akan kelihatan, sehingga yang dianggap hero hanya laki-laki, yang dianggap hebat hanya laki-laki. Kebijakan ini kan nyata nih, kebijakan penanganan ekstremisme dalam amatan KUPI itu tidak memiliki perspektif perempuan, dalam arti tidak melihat bahwa kekuatan-kekuatan perempuan itu nyata telah mampu dan telah memberikan sumbangsi, itu tidak dilihat oleh negara. Tidak dilihat, sehingga pendekatannya semuanya pendekatan laki-laki, keamanan, pendekatan untuk menangkap misalnya, pendekatan untuk keamanan bagi negara. Nah, tidak dilihat bagaimana misalnya peran perempuan ketika mendidik, ketika mendamaikan, ketika bersosialisasi, ketika melakukan berbagai aktivitas sosial yang itu justru menjauhkan keluarga, masyarakat, dan yang lain dari aktivitas-aktivitas radikalisme dan ekstremisme. Nah, itu kan contoh bagaimana kebijakan negara, kebijakan pemerintah, atau mungkin LSM dan yang lain juga tidak melihat, tidak memandang perempuan memiliki kekuatan ketika kita berbicara tentang anggaplah pertahanan negara, atau pertahanan keluarga, atau pertahanan masyarakat. Nah, istilah pertahanan seringkali istilahnya betul-betul maskulin gitu loh, maskulin. Yang begitu pun yang kedua, dalam arti titik buruk seperti yang sering saya sebut dalam berbagai tulisan dan buku saya, bahwa titik buruk itu ya ada pada semua manusia. Jadi Quran berkali-kali juga mengatakan, bahkan kalau kita lihat catatan admin Mbak Inas, bahwa perspektif Imam Ghazali itu setiap orang itu memiliki titik buruk atau memiliki setan, memiliki iblis yang itu terus bisa menggelincir dirinya kalau dia tidak sadar. Sehingga menjadi muslim itu menyadari bagaimana agar titik buruknya itu ditahan, lalu dikeluarkanlah titik-titik baiknya. Dan itu dalam perspektif Imam Ghazali ada pada semua orang, dan laki-laki juga banyak sekali yang memiliki titik buruk, kalau artinya aurat adalah fitnah tadi misalnya. Jadi setiap titik buruk baik ada pada laki maupun perempuan adalah aurat, adalah fitnah, dan itulah yang harus disadari, bukan dengan nyasar perempuan belaka. Karena nyatanya juga laki-laki punya titik buruk, pada saat yang sama juga nyatanya bisa kita saksikan banyak sekali perempuan yang memiliki dan menggunakan titik baiknya untuk kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat. Yang paling gampang yang sering dicatat oleh Mbak Kalis misalnya, itu keluarga atau suami istri, yang ketika suaminya misalnya meninggal, maka perempuan itu sanggup untuk mensukseskan anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya itu sampai sukses gitu, sampai selesai pendidikan, sampai mungkin bekerja, bahkan menjadi orang-orang yang hebat. Itu perempuan sanggup, itu kan titik baik. Itu daya dorong yang sangat baik sekali. Sementara sebaliknya bisa jadi banyak laki-laki sudah bingung ketika ditinggalkan oleh istrinya, jangankan bisa ngurus anaknya, ngurus dirinya saja dia tidak bisa. Tidak mampu, sehingga dia perlu segera cari pasangan itu. Nah, ini kan tanda bahwa banyak perempuan punya titik baik, sehingga tidak bisa kita bilang aurat-aurat hanya ditujukan kepada perempuan. Ini salah kaprah, dan jika masih ada orang, terutama kita-kita yang di forum ini, menggunakan istilah perempuan adalah aurat untuk menyudutkan, untuk menyalahkan, untuk menganggap bahwa perempuan itu hanya buruk semata, maka dia adalah orang yang berdosa dan bersalah, karena tidak melihat berbagai kebaikan, berbagai kenyataan yang itu justru ada pada perempuan, dan bisa jadi tidak ada pada laki-laki, bisa jadi ya. Nah, karena itu ya mari kita, kalau kita mau mengungkapkan istilah perempuan aurat, maka ungkapkanlah secara mubadalah. Kalau tidak, lebih baik berhenti gitu loh. Jangan sampai kita justru salah dalam beragama, dan justru malah menghancurkan pondasi-pondasi yang sudah dibikin oleh agama agar semua orang menjadi khalifah fil ard,
melakukan kebaikan, menjadi rahmah bagi semesta, bagi semua orang dan semesta, dan tentu saja bekerja dan bersama-sama dalam saling menguatkan, saling melindungi dengan konsep yang disebut dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menguatkan daya dorong agar selalu bisa berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat baik, pada saat yang sama juga menguatkan daya tahan agar tidak mudah tergoda, tidak juga menggoda, sehingga kita tidak terjerumus dan juga orang lain pada keburukan-keburukan yang itu bertentangan dengan risalah dan visi Islam yang rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Demikian kita mendengarkan dari Kiai Fakih Hudin Abdul Qadir mengenai bagaimana kita perlu untuk kemudian menyadari bahwa segala sesuatu itu bergantung intensinya, dan suara kita laki-laki pun bisa menjadi aurat jika memang intensi kita adalah untuk mengajak atau untuk merayu orang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keberagamaan dan keberislaman kita. Demikian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.